sekolah minggu Tuhan, biar kiranya Tuhan yang pimpin pertemuan kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, biar Tuhan yang berkati setiap apa yang kami bicarakan pada hari ini, biar semuanya boleh baik adanya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kak Joker sudah memimpin kita dalam doa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami bergabung di Zoom malam hari ini. Sekali lagi saya mengulang, tidak lain dan tidak bukan, acara kita malam hari ini adalah evaluasi kegiatan ibadah anak secara online. Sudah hampir 7 bulan Bapak Ibu. Kemudian kita nanti akan bicarakan perihal pelaksanaan Natal online yang kita rencanakan. Tanggalnya nanti akan disampaikan oleh Ketua Panitia Natal Anak. Namun kita masuk ke acara yang pertama, Bapak Ibu, kita mau evaluasi sedikit tentang ibadah anak. Untuk acara ini saya serahkan buat Kak Linda untuk memimpin. Mungkin perihal apa saja evaluasi yang perlu kita tanyakan kepada orang tua sejauh mana. Silahkan Kak, dipandu saja Kak Linda. Oke, terima kasih Kak Sandi. Oke, shalom Bapak, Ibu, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung malam hari ini. Seperti yang Kak Sandi bilang, salah satu yang akan kita bahas malam hari ini yaitu tentang evaluasi ibadah anak kita. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kita mau sharing mungkin ya malam hari ini dengan Papa Mama. Mungkin baru hari ini bisa kita sharing sama Papa Mama selama ibadah anak online ini. Mungkin kita juga perlu kakak-kakak sekolah minggu perlu masukan dari Papa Mama untuk ibadah anak online. Karena kami tahu mungkin masih banyak kekurangan dan kami mau bekerja sama dengan Papa Mama untuk kedepannya supaya ibadah anak online ini menjadi lebih baik lagi. Karena yang kita melihat keadaan yang ada, mungkin ibadah anak online ini masih berjalan ya, mungkin kalau lihat keadaan kita belum bisa ibadah bersama-sama di gereja ya. Nah, kami ini dari Departemen Anak ingin sekali meminta masukan dari Papa Mama, mungkin ada masukan apa selama mengikuti ibadah anak, atau seperti ini dulu deh. Saya pengen tanya nih sebenarnya kan, kalau misalnya setiap hari Minggu ibadah anak itu kan jam 1 siang. Nah, selama ini apakah anak-anak selama setiap hari Minggu itu benar-benar mengikuti ibadah anak ini di jam 1? Nah, apakah benar-benar mengikuti ibadah anak setiap hari Minggu? Gimana Papa Mama? Apakah ada kendala? Apakah masalah waktunya kok jam 1 sih? Apa misalnya kenapa nggak pagi? Atau udah tepat waktunya jam 1 atau gimana nih? Papa Mama bisa kasih masukan. Apa waktunya jam 1 sudah pas? Shalom Kak Linda. Shalom, ya. Mamanya Niksi. Oh ya, oke, Iya. Mama Niksi. Kalau dari saya sih sebenarnya kalau jam 1 itu suka bentrok sama tidur siang Niksi ya. Terus kan kalau sebelum yang ibadah itu live, yang sekarang kan live suka dari jam 8 berhenti dulu, terus nanti jam 1 itu kan. Jadi saya tuh kadang-kadang kalau misalkan ke skip, kan sorenya nggak bisa ya, pasti besok, malahan kadang-kadang tuh kayak 2 hari, setelah 2 hari baru up lagi tuh anak. Oh gitu dong. Sih itu sih Kak saya, karena kalau misalkan saya ke skip sini soalnya tipikalnya kalau seandainya udah tidur itu nggak bisa kalau udah ngantuk itu kayak nggak bisa gitu loh Kak konsentrasi. Akan rewel ya Kak, kayak cari-cari hal aja lah buat nangis gitu kan, jadi kayak suka skip. Kalau saya sih nggak tahu sih kalau ibu-ibu lain ya, kalau lebih pagi gimana ya Kak? Oke, kayak di bawah jam 12 gitu. Kita tampung masukannya nih, Mam. Iya, kalau saya secara pribadi sih itu, kalau jam 1 suka bentrok saya sama tidur siangnya si Niksi itu. Gitu. Kalaupun misalkan bisa, kan memang cuma setengah jam sih ya Kak Linda ya. Tapi ya itu sudah dengan suasana yang aku mau tidur kayak gitu. Seperti itu sih. Tuh kalau misalkan mau sore kan nggak bisa sorenya kan, karena videonya pasti akan ke up itu
kalau nggak hari berikutnya, malah pernah tuh kayak 2 hari setelahnya baru di-up video sekolah minggunya, gitu. Itu aja Oh, sih Kak Linda, terima kasih. nggak bisa sore langsung di ini ya? Saya sih jarang lihat ya, mungkin apa karena live ini ya Kak Linda, live ibadah raya ya? Oh, gitu Jadi ya. karena kan ibadah itu kan sekarang itu kan sistemnya kalau yang jam 8 selesai, ditutup, nanti dibuka lagi jam setengah 11, Mhm, ditutup mhm, lagi, nanti jam 5 mhm. sore baru ditutup lagi, baru hari berikutnya ditayangkan. Nah, ibadah anak itu 2 kali sih saya. Pertama malahan Selasa tuh baru tayang, pernah kayak 2 minggu yang lalu apa ya. Kalau yang kemarin itu Senin sih, udah ada Mmm, gitu, karena kan nggak mungkin saya lihatnya malam-malam ya, Kak mhm. Linda. Itu aja sih Kak Linda kalau dari saya, mungkin cuman anak saya kali ya yang kayak gitu. Terima kasih, Oke, makasih ya Mama klarifikasi. Niki. Nah, mama yang lain gimana nih? Ada masukan buat kami? Nggak apa-apa, apa aja masukan. Ini kan, untuk, kebaikan juga ya, sama-sama. Kak Linda dengan Ya. Mama Lydia. Oke, shalom Mama Lydia. Shalom. Kalau dari saya sih sarannya mungkin sama ya kayak Mama Niksi. Lydia juga jam 1 itu agak kesiangan, jadi udah menuju ke ngantuk. Walaupun sebenarnya kalau sore sih masih, saya sih selalu dapat sih yang sore. Cuman kadang nggak fokus aja. Kalau misalnya pas mamanya ibadah, jadinya Lydia juga jadi ikut. Jadi sayanya nggak fokus. Kalau seandainya dibarengin sih mungkin lebih baik ya. Jadi anak-anak bisa sekolah minggu, orang tua bisa ibadah gitu. Tapi tapi tergantung sih. Cuman kalau bisa lebih sama sih dicepetin jam 1 udah waktunya tidur siang gitu. Oh, Kalaupun oke. diulang lagi udah kurang gimana ya, kurang greget kali mungkin ya. Kan cuma ngulang doang gitu. Oh, ya. Ya, Oke, ya makasih makasih. ya Mama Lydia. Ya. Ada lagi yang lain? Ayo mama-mama, papa-papanya juga boleh. Mungkin Papa Joy. Papa Joy ada masukan, Papa Joy? Shalom Kak, mungkin sedikit Nggak ada, Kak masukan. Lita. Oh, nggak ada. Shalom. Shalom ya. Ya, mungkin sedikit masukan. Kalau jam 1 memang sih saya rasa tuh memang jam tanggung ya. Maksudnya seperti itu. Memang saya sudah pernah bilang sih itu jam tanggung. Anak-anak tuh udah habis makan siang, udah banyak yang waktunya istirahat, tidur. Terus yang kedua, coba saya sih usul, apa nggak sekali-sekali pada saat ibadah anak itu ada Pak David masuk gitu loh maksudnya. Karena selama ini saya lihat nggak pernah. Oh ya. Pak Ya David kan, pernah maksudnya satu kali sih, Bu. Pak ya David pernah itu sih waktu itu satu sekali pengurapan, doang, nggak waktu sekali, betul. awal-awal. Iya Betul, kan? betul. Terus kan kesini-sini kan nggak pernah ada lagi. Terus kan biasanya dulu kita kan kalau setiap bulan kan ada pengurapan anak gitu kan. Nah maksudnya kenapa nggak dibikin seperti itulah kurang lebih tapi secara online gitu loh maksudnya seperti itu. Ya kan Iya, paling nggak anak-anak kan bisa ngelihat ya maksudnya karena kayak Daniel gitu kan pasti suka, mah kok Pak David nggak pernah nggak pernah kelihatan ya seperti itu. Oh iya. Maksudnya kakak udah mana kan kadang-kadang kakak-kakaknya ganti-gantian dengan yang dari CTS kan, maksudnya seperti itu. Dia bilang aku nggak pernah lihat kakak itu ya mah katanya. Oh iya. Iya Oh. kan, terus sometimes kan ngambil dari mana gitu kan ceritanya. Aku nggak pernah tahu kakak itu gitu loh. Jadi kalau misalnya ya sebenarnya kalau menurut saya sih Daniel bukan ininya, cuman kalau dia tahu kakaknya lebih enjoy kan maksudnya seperti itu. Tapi dia kalau sekarang ini saya perhatikan dia juga enjoy karena juga lihat cerita-ceritanya jalannya acara ibadah itu sudah lebih menarik gitu loh maksudnya. Jangan monoton lah intinya seperti itu. Apalagi kalau di saat khotbah gitu kan kalau misalnya ada ya mungkin ada videonya atau ada animasinya pasti kan ada grafisnya lebih menarik minat anak-anak. Iya.
Jadi nggak gitu. hanya khotbah aja ya, tapi ada Betul, kan gambar-gambarnya gitu anak-anak ya. agak susah kayak gitu kan ya, kayak begitu harus Iya. ada harus supaya mereka mau stay duduk seperti itu. Saya seperti itu. Iya. Tapi kalau ya itulah kalau saya sih ngeliat bilang, ini anak-anak benar-benar nggak pernah ngeliat Pak David gitu loh maksudnya seperti itu di dalam ibadah anak. Sama waktu sih saya setuju ya karena itu jam nanggung banget kalau menurut saya gitu loh. Apa maksudnya in between juga sebenarnya kan cuma 35 menitan ya sebenarnya ya. In between antara ibadah 1, 2 atau 2 itu kan sebenarnya bisa cukup waktu gitu. Terlalu lama jedanya kan kita mulai jam 8 paling selesai sekitar nggak sampai setengah 10 udah selesai biasanya ya kan ya? Iya. Ya kan? Nah, mungkin di situ bisa sebelum masuk setengah 11 gitu kan untuk muter YouTube-nya lagi gitu maksud saya gitu. Mungkin itu aja. Ya. Baik Bu Maya, makasih ya masukannya. Iya, sama-sama. Oke, mama-mama yang lain. Ada lagi masukannya? Kak Linda lagi dengan Mama Lydia. Selain waktu, bisa nggak kontennya itu misalnya dipecah ya, karena beberapa kali kan konten khotbahnya itu mungkin untuk anak-anak balita masih kurang ada yang berat gitu loh materinya. Jadi waktu ibadah, waktu ngedengerin khotbahnya seperti itu, ya mereka nggak mau dengerin, mereka lebih seneng kayak nyanyi-nyanyi pujian. Waktu pujian seneng, tapi pas khotbah ya nggak bisa stay duduk karena nggak paham berat gitu materi khotbahnya kayak gitu. Mungkin apakah bisa dibuat kalau dewasa kan kalau kita umum kan ada beberapa jam, bisa nggak yang untuk anak-anak misalnya kontennya itu atau dipecah yang misalnya umur sekian sampai sekian, karena kalau terlalu ke anak-anak yang dewasa juga, ya ini kok terlalu anak-anak, kalau yang pas berat anak-anak nggak paham juga gitu kan kontennya, mungkin itu aja sih. Ya gitu aja Kak, makasih. Oke, makasih. Ya. Ada lagi? Ayo mama-mama, ditunggu nih masukannya. Gak ada lagi? Shalom. Shalom. Ya, Shalom Kak. Saya Shalom. mamanya Keisha. Ya, shalom Mama Keisha. Ya, tadi mengenai sama seperti mamanya yang lainnya, waktu itu emang agak mempengaruhi juga karena apalagi sekarang kan ibadah udah jam 8 kalau orang tua misalnya kan terlalu jauh dia jam 1 nungguin gitu. Cuma kalau misalnya kayak kita sekarang yang udah offline itu jam 10 kita udah ini gitu. Kalau bisa sebenarnya kita udah pulang mereka ibadah, habis itu nanti bisa istirahat juga. Kadang gitu mereka udah mau istirahat atau main, ibadah dulu ibadah gitu. Jadi kayak kurang fokus juga. Apalagi kalau kayak seperti saya depan rumah saya itu banyak anak-anak gitu. Mereka kadang suka main juga di depan-depan rumah. Jadi emang agak ini ya, agak terganggu juga ibadahnya nggak konsentrasi karena pengaruh dari luar gitu ya. Karena udah rame anak-anak main di luar gitu. Yang kedua, apakah sekarang kan udah nggak PSBB ya? Maksudnya kalau misalnya anak-anak yang Pratama atau Madya itu bisa nggak mereka mengisi acara ke situ apa 2 orang atau apa gitu. Jadi nggak semuanya kakak sekolah minggu yang mengisi acaranya gitu. Ada mereka di situ yang mungkin yang Pratama dulu ya. Kalau mereka kan udah bisa pakai protokol kesehatan ya. Ini cuma saran doang. Kalau bisa, kalau disetujui gitu. Jadi mungkin dengan saya lihat gini, acara yang kemarin memang udah bagus. Jadi kayak mereka ikut tampil di dalam, pasti mereka, "Ini siapa ya?" Jadi kayak surprise juga, "Hari ini siapa yang tampil ya hari ini?" Jadi ini juga mereka kayak apalagi kalau, dianya yang tampil gitu, dia kayak semangat gitu, jadi ketawa-ketawa juga gitu ya. Itu ini, jadi kayak ditunggu-tunggu nih, siapa nih yang mau tampil nih gitu-gitu. Jadi apakah kalau misalnya mereka, kayak Pratama sama Madya lah ditampil di situ, mereka lebih ini juga mungkin anak-anak ya,
semangat juga gitu, ada temannya dilihat di sana. Karena sebenarnya mereka selalu nanya juga, "Mak, kita kapan ke gereja? Mak, kita kapan ke gereja?" gitu. Kayak kemarin kita yang udah mulai gereja, "Kami kapan, Mak? Kami kapan, Mak?" Gitu juga sebenarnya. Jadi agak rindu juga mungkin mereka ketemu teman-temannya, gitu aja sih, Kak. Kalau dari saya, kalau ini mungkin itu ini ya keputusannya nggak mungkin sekarang juga, mesti dipertimbangkan dulu. Ya, oke. Terima kasih Mama Kesya. Ya, kalau dibilang anak-anak rindu, kami juga sebenarnya rindu banget yang namanya bisa ibadah bareng-bareng dengan anak-anak yang ada. Cuman memang saat ini semuanya walaupun udah nggak PSBB, tapi kami benar-benar mengatur segala sesuatunya, jadi nggak mau cepat-cepat gitu loh, untuk kebaikan bersama juga. Jadi kami minta untuk sabar. Kami juga rindu sekali untuk bisa beribadah bersama anak-anak. Dan untuk saran dan masukan dari Mama Kesya tentang anak Pratama, misalnya ikut ambil bagian dalam anak Pratama Madya, ikut ambil bagian dalam mungkin syuting atau rekaman, nanti kita akan coba bicarakan dulu ya, Mam, karena ini kan untuk membawa anak-anak ikut ke gereja saja dengan orang tuanya itu kita benar-benar belum belum mengizinkan gitu loh. Tapi nanti untuk masukannya kami akan catat, kami tampung dan akan kami bicarakan. Terima kasih ya Mama Kesya buat masukannya. Ada yang lain? Shalom, ada yang lain? Sedang nggak ada nih. Jadi yang paling banyak ini masalah waktu ya. Jam tayangnya ya, jam tayang. Oke. Yes. Shalom. Ya, shalom. Saya Mamahnya Hiskia dari kelas Madya ya sekarangnya. Iya. Ya, saya sangat sependapat dengan ibu-ibu yang lain. Saya melihatnya dari waktu itu ya, saya melihat anak saya itu karena kita memang udah duluan ibadah orang tua, jadinya kan sementara kita udah misalnya ibadah pertama, ibadah kedua kita udah duluan, terus kita nunggu lagi mereka udah kayak gimana ya, kita kayak sedikit memaksa gitu loh. Jadi mungkin ya, saya pendapat tadi mungkin di antara jeda 1 dan 2 nanti bisa diusulkan, karena memang beberapa kali yang jam 1 ini jadi berat buat anak-anak itu. Nggak tahu kenapa, apa ini anak saya aja saya nggak tahu, tapi saya dengar tadi dari ibu-ibu yang lain, ini kita sebentar lagi ibadah, jadi kita nunggu-nunggu jam 1, sementara mereka udah bosan, kita udah selesai ibadah, kita udah ngapa-ngapain. Nanti karena kita udah ibadah juga kadang-kadang kita nggak nemenin mereka jadi gimana gitu ya. Jadi mungkin untuk aku ini perlu dipertimbangkan banget. Terus yang kedua untuk ibadahnya itu ya lebih bervariasi aja sih, soalnya nggak tahu ya, anak saya kritis, jadi kalau dia pernah dengar sekali itu langsung bawel gitu loh. Ini udah pernah gitu ya, namanya ya itu kan anak-anak ya, tidak semudah mereka komplainnya itu, tapi apa yang mereka lihat itulah yang mereka ngomong. Jadi ya seperti tadi ya, mungkin lebih cerah lagi gitu loh, gimana caranya supaya lebih ceria lagi guru-gurunya gitu loh, lebih semangat lagi guru-gurunya, jadi seperti mengajak anak-anak itu gitu loh, jadi senyum. Ada juga yang kata saya gitu lagi gitu, jadi jangan agak-agak, kalau saya lihat sih ada yang sudah bagus, cuman kadang-kadang masih agak kaku gitu. Itu aja sih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Mama Hiskia. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat masukannya mama-mama semua. Ini jadi kita kakak-kakak yang ada bisa terus belajar. Karena ini yang namanya ibadah online ini sesuatu yang baru juga buat kami. Dan kami tiap hari terus yang namanya belajar, saling mengingatkan, saling mendorong satu dengan yang lainnya.
saling mengkoreksi. Dan terima kasih malam hari ini nggak kebetulan bahwa kami langsung dengar dari mama-mama yang ada, sehingga kami kedepannya lebih lagi memperbaiki diri gitu. Dan ini semua untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Ada lagi? Mama Joy, tadi Papa Joy, sekarang Mama Joy. Mungkin Mama Joy mau ngasih masukan. Shalom Kak. Shalom. Ya, kalau dari aku sih sekarang ini udah makin bagus ya. Ada anak-anak. Jadi menarik banget juga kan pakai green screen. Jadi yang sekarang ini sih Joy suka banget ya. Jadi dia benar-benar fokus. Kalau yang kemarin kan masih di mimbar, dia kadang-kadang lihat, kadang-kadang enggak gitu. Kalau yang ini dia agak lebih suka. Apalagi ada teman-teman sekolah minggunya, dia senang banget sih. Cuma ya itu kayaknya sih waktunya aja sih. Jadi kalau untuk Joy sih aku kalau siang itu dia biasanya jam tidur siang. Jadi palingan kalau aku nggak ikut yang siang. Jadi jam 1 dia tidur, paling jam 4-an gitu baru aku puter YouTube-nya. Oh iya. Karena kalau dipaksain juga dia nggak mau. Oke. Masalah waktu ya ini ya. Oke, makasih loh Iya. Mama Joy masukannya. Oke. Iya, Kak. Ada lagi? Masih ada? Kita masih tunggu untuk masukannya buat ibadah anak. Ya, shalom Kak Linda, shalom mami-mami dan papi ya. Pertama-tama saya senang banget akhirnya kita bisa ketemuan di Zoom nih, ngelihat orang tua nih. Jujur seneng banget karena udah lama banget nggak lihat secara langsung nih, kayak apa yang biasa kita saksikan kalau jemput anak di ruang sekolah minggu gitu ya. Jadi saya apresiasi banget kegiatan hari ini yang biasanya cuma kumpul sebulan sekali anak-anak doang yang ketemu, sekarang mami papinya mungkin bisa jadi kegiatan yang berlanjut gitu Kak Linda masukannya. Nah, kemudian kalau masalah waktu saya mah ikut aja karena memang anak saya nggak bisa tidur siang. Yang paling tua. Tapi yang kecil si Otniel bisa, tapi dia biasa tidur jam 3 gitu, jam 3 sampai jam 5 tidurnya. Jadi sejauh ini masih aman. Kemudian yang saya apresiasi lagi bahwa sekolah minggu GB Salemba itu berkembang banget secara ibadah. Itu yang saya salut banget sama kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih sudah memikirkan itu semua yang awalnya kalau mami papi ingat ya, pertama-tama kita ibadah plain banget, standar gitu ya. Nah sekarang tiba-tiba ada template, terus anak-anak mulai ditampilkan gitu. Saya kaget tiba-tiba kayak Kak Yuni gitu ya, Kak Linda minta video gitu. Benar-benar saya apresiasi banget karena memang kalau bukan kakak-kakak sekolah minggu yang memikirkan mungkin itu nggak akan terlaksana juga gitu. Kemudian yang berikutnya saya setuju sama usul dari Mama Daniel, Ibu Iwan ya. Memang sebulan sekali bisa Pak David dimunculkan gitu. Bisa terserah seminggu sekali, sebulan sekali atau dua kali sebulan gitu ya, supaya anak-anak tetap ingat gembalanya gitu ya. Jadi makin dekat sama gembalanya gitu. Nah, tambahan satu lagi sih Kak Linda. Ya. Selain kegiatan orang tua yang kayak gini bisa rutin sebulan sekali, kita bisa saling mendoakan biar kita bisa sadar bahwa kita nggak sendirian nih, mami papi nggak sendirian di rumah nanganin anak-anak gitu ya. Jadi bisa rutin dilakukan. Mungkin bisa kalau dulu kita onsite kan sekolah minggu suka bikin seminar gitu ya Kak Linda ya. Nah mungkin bisa ini jadi program lagi gitu, ada seminar online gitu. Selain untuk kita yang dari GBI Salemba, kalau online kan kita juga bisa mempublikasikannya ke yang lain gitu. Itu sih saran saya Kak. Dan
mumpung online sih, mumpung online, jadi jarak nggak mempengaruhi kan. Jadi mau kita undang yang dari Manado pun misalnya, mau yang kita undang dari Sumatera, mau kita undang yang dari Jawa, bisa gabung di Zoom. Itu kayak kalau kita orang tua di sini aja nih, yang paling jauh kan Mama Joana nih. Paling jauh aja bisa datang gitu. Padahal lagi pandemi ya, karena apa? Karena Zoom ini, dan kita gunakan teknologi ini bisa untuk memperlengkapi kita juga gitu. Itu sih saran saya Kak, dan tuh thumbs up lah buat kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Mama Kale, terima kasih. Ada lagi masukannya? Puji Tuhan juga kami senang bisa bekerja sama dengan Mama Papa ketika kami minta video, dan kami bisa melihat kok antusias anak-anak senang bisa maksudnya dilibatkan dalam ibadah anak ini, walaupun lewat gerakan, lewat mereka tergabung dalam doa syafaat setiap minggunya. Jadi terus mereka dilibatkan supaya mereka tidak kehilangan yang namanya merasa bahwa kami tetap ada di ibadah sekolah minggunya GBI Salemba, dan lewat doa-doa yang kita buat juga bahwa anak-anak diajarkan terus untuk yang namanya belajar berdoa, makanya kami terus libatkan itu. Dan kami juga mohon maaf juga kepada Papa Mama, kadang-kadang mungkin sekarang ini kan PJJ, kadang-kadang kami minta videonya kayaknya nguber-nguber gitu loh. Kami juga minta maaf. Mungkin ada yang bilang, iya tunggu ya Kak Linda, kadang-kadang kalau saya WA oke. Tapi kami terima kasih untuk kesabaran mama-mama juga, sekaligus mendampingi mereka belajar, tapi juga mau meluangkan waktu untuk buat video. Sungguh kami sangat-sangat berterima kasih. Jadi nggak kapok ya Mama Papa ya, kalau misalnya ada kakak-kakak yang menghubungi, tolong minta bikin video ini, atau tarian, atau doa, atau kedepannya mungkin kami akan minta untuk kelas Pratama dan Madya untuk yang namanya Mazmur 91. Nah, karena ada beberapa anak yang sudah mengirimkan, dan untuk anak kelas Pratama dan Madya ternyata sudah bisa menghafal untuk Mazmur 91, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, untuk ada lagi nih mama-mama yang lain mau kasih masukan, papanya mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang ibadah Natal kita. Ada lagi? Sudah nggak ada? Oke, berarti kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih untuk setiap masukan dari mama-mama untuk ibadah anak kita. Kita akan bahas, kita akan olah, dan kita akan terus belajar, memberikan yang terbaik supaya anak-anak kita terus mengalami pertumbuhan dalam kerohanian mereka walaupun sampai saat ini masih ibadah dari rumah. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Kak Sandi untuk pembahasan selanjutnya, Kak. Baik, terima kasih Kak Linda yang sudah memandu dalam kegiatan evaluasi ibadah online kurang lebih 7 bulan berjalan, Bapak Ibu. Masukan yang luar biasa dari Bapak Ibu sudah menjadi kemajuan untuk anak-anak kita. Kita berharap lebih baik lagi ke depan. Mungkin sebagai tambahan saja untuk Bapak Ibu, terkadang kami punya kelemahan, kekurangan guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu. Barangkali kami kurang peka melihat anak-anak Bapak Ibu yang mungkin masa pertumbuhan mereka dalam hal talenta mereka, kemampuan mereka dalam hal pujian, entah menghafal firman Tuhan, entah yang lain. Bapak Ibu bisa usulkan ke kami untuk nanti kami tampilkan juga di ibadah anak. Misalkan, aduh anak saya nih nggak pernah diikutkan, padahal nih hafalan luar biasa bisa gitu kan. Bapak Ibu kami terbuka, silahkan. Jadi
kami tidak memilih-milih, oh anak ini aja lebih layak. Tidak. Jujur kami tetap tawarkan kepada anak-anak di grup kembali, yuk siapa yang bersedia? Kadang mereka tidak ada yang bersedia, akhirnya kita todong namanya. Nah, barangkali Bapak Ibu, anak Bapak Ibu ada yang bersedia untuk tampil sesuatu yang dipersembahkan dalam ibadah online anak, silahkan. Tah anak balita, pratama, atau madya, kita terbuka saja. Nanti kita akan dukung untuk kita bisa libatkan. Terima kasih juga tadi masukannya Mama Kesia, betul. Anak itu begitu antusias ketika dia ditampil misalkan sudah pernah rekaman, dia pasti nunggu-nunggu, nih saya nggak nih yang tampil hari ini atau temennya. Itu jadi sesuatu yang membuat mereka menunggu-nunggu, membuat mereka semangat ya. Jadi barangkali Bapak Ibu ini kami terbuka sekali lagi. Lalu yang berhubungan dengan kegiatan ibadah online ini Bapak Ibu, terus terang memang kita orang tua dibutuhkan kerja ekstra. Tidak hanya sekolah online tapi ibadah ini juga karena perlu pendampingan yang harus kita dukung. Anak saya saja, Alicia udah kelas 5 SD, harusnya dia sudah bisa mandiri, inisiatif, punya kesadaran sendiri, jam-jam tertentu. Tapi terkadang dia memang keasikan main, lupa kadang. Jadi saya harus berperan untuk mengingatkan dia kembali. Jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelum jamnya, saya ingatkan. Jadi peran kita Bapak Ibu sebagai orang tua terhadap anak sangat diperlukan dalam kegiatan. Jangan sampai lost. Karena pernah kami ada pertemuan Zoom dengan anak-anak, ketika kami tanya minggu lalu, coba kamu ceritakan siapa yang WL-nya. Ternyata ada yang tidak ibadah. Sangat disayangkan. Apalagi kami tanya firman Tuhannya tentang apa. Lupa. Jadi jangan sampai hal ini terjadi Bapak Ibu. Karena kita sudah berusaha melakukan rekaman untuk mereka nanti ikuti ibadah, rekaman itu sebagai panduan mereka untuk beribadah. Jadi karena itu pastikan tidak apa-apa seperti tadi Kak si mamanya Joy ketika jam 4 juga tidak menjadi persoalan. Yang penting dilihat aja situasi yang memang dia mood, situasi yang membuat dia lebih nyaman, lebih enak, kita sesuaikan saja ya Bapak Ibu. Yang pasti jangan dalam satu hari itu jangan sampai mereka tidak ibadah. Mungkin nanti ada tambahan lagi, silahkan coba dipikir-pikirkan lagi Bapak Ibu. Kita akan masuk kembali kepada sosialisasi ibadah Natal anak secara online. Mungkin garis besarnya dan teknisnya akan disampaikan oleh Kak Joker. Waktu dan kesempatan silakan Kak Joker. Shalom semuanya Bapak Ibu, Mami Papi, Oma. Halo, Shalom. Nggak ada suaranya ya? Oh iya, di-mute semua. Sorry. Iya, jadi untuk ibadah Natal, John. Maaf ya Bapak Ibu. Jadi untuk ibadah Natal, kita untuk garis besarnya, sebentar saya catatannya dulu. Untuk ibadah Natal, kita tema Natalnya menjadi generasi penuh Roh Kudus untuk menuai jiwa. Yang kita ambil dari ayatnya di Yoel 2 ayat 28. Dan konsep Natal sekolah minggu ini itu nanti kita akan secara online masih sama, cuma kita akan bedakan konsepnya. Rencananya, ini masih rencana ya Bapak Ibu, untuk nanti kita ibadah Natalnya kita akan semi live, masih semi live, nanti kita gabungkan antara Zoom dengan YouTube. Jadi kita kumpulkan semua seperti hari ini, misalnya contohnya kita undang masuk ke grup, masuk ke Zoom meeting,
Nanti di Zoom meeting itu nanti kita akan show acara Natal kita gitu. Jadi nah untuk acaranya nanti kita mungkin nanti kita akan minta kesediaan Bapak Ibu untuk anak-anaknya mengisi rekaman acara gitu misalnya. Nanti kita akan ini masih akan kita matangkan lagi. Cuma kita untuk garis besarnya kemungkinan nanti kita akan kumpulkan lagu untuk anak-anak. Jadi nanti anak-anak bernyanyi, tapi nanti kita bareng-bareng gitu. Nanti untuk lebih detail, lebih itunya nanti akan saya share mungkin di grup seperti apanya. Nah, yang kedua itu juga nanti kita akan ada seperti nanti kita akan pilih anak-anak untuk membacakan puisi tentang Natal dan liturgi tentang Natal. Lalu setelah itu nah untuk durasinya kemungkinan akan lebih lama dibanding yang acara sekolah minggu setiap minggunya. Kemungkinan kita akan sampai 1 jam lebih sedikit gitu untuk acaranya karena akan banyak nanti acaranya nanti akan kita selang-seling dengan penampilan anak-anak gitu. Nah, cuma nanti penampilan anak-anaknya juga sama secara online. Karena kita nggak akan kemungkinan besar agak susah untuk menghadirkan anak-anak untuk datang ke gereja untuk ikut rekaman. Jadi semuanya sistemnya secara online nanti akan ganti-gantian gitu atau nanti untuk contohnya nanti akan saya share di grup orang tua ya. Nah, setelah itu ya pembicaranya, nah ini yang mungkin dirindukan pembicaranya nanti kemungkinan besar akan kita minta Pak David untuk sebagai pembicara untuk acara Natal tersebut. Nah untuk detailnya sih nanti masih akan kita godok lagi dengan tim multimedia. Tapi inti teknisnya aja, inti acaranya aja seperti itu. Jadi biar ada gambarannya gitu. Jadi nanti kalau seandainya kita minta tolong nih untuk Bapak, Ibu, Saudara, minta nih anak-anaknya, kita minta videonya, tolong kesediaan waktunya ya. Jadi jangan bosan-bosannya ketika kita kakak-kakak sekolah minggu minta, ayo Bapak Ibu minta videonya anaknya gini. Ya mohon kesediaannya ya Bapak Ibu untuk direkam dengan penuh kesabaran gitu. Karena jujur saya pun juga punya anak ngerasain sendiri gitu untuk ngerekam anak itu susahnya minta ampun gitu ya. Jadi mungkin kalau seandainya nanti Bapak Ibu ada masukan atau mungkin Bapak Ibu punya ada ide nih misalnya mau kayak gimana ya. Kami sangat terbuka untuk ide-idenya Bapak Ibu untuk memberikan masukan-masukan di grup orang tua ya. Jadi kalau seandainya misalnya, oh Kak, bagaimana kalau seandainya nanti ada isi ini, isi itu, nanti anak saya begini, anak saya begitu gitu. Mungkin, nah itu kita sangat terbuka gitu untuk Bapak Ibu memberikan masukan gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau untuk saat ini mungkin ada yang mau memberikan masukan atau seperti memberikan masukan atau mungkin mau bertanya atau mungkin ada ide-ide tertentu, silakan boleh berbicara Bapak Ibu. Ada? Ada Bapak Ibu? Halo, masih nyala kan ya? Soalnya nggak ada suara apa-apa nih. Iya, masih Kak. Ya, ini Bapak Ibu nggak ada yang mau berikan ide nih mungkin
Sudah oke, Cuma Kak. jempol aja. Oke. Oh enggak, maksudnya Natalnya. Ya, jadi untuk tanggalnya Kak, tanggal pelaksanaannya Kak. oh iya, untuk kenapa Kak Herna? Kenapa Makia? Tanggalnya Kak. Oh iya, untuk tanggalnya kita akan pilih tanggal 27 Desember itu hari sebentar. 27 Desember. Hari Minggu. Hari Minggu ya, betul hari Minggu. 27 Desember. Jam 1. Mungkin Bapak Ibu nih, ini jamnya jam 1 lagi nih. Mungkin tadi kan banyak yang komplain nih jam 1. Ya mungkin ada yang mau ngasih masukan, jangan jam 1 Kak, jam 10 aja gitu. Atau jam 8 aja, atau jam 12, atau jam 5 gitu ya. Silakan aja gitu. Mungkin Karena ini kan mungkin untuk acara khusus, itu aja ya. acara khusus kayak rasa kalau soal jam dan waktu itu kan enggak jadi masalah karena ini acaranya kan khusus Natal. Jadi cuman aku sih senang lihat video-video anak-anak itu ya yang kayak nyanyi itu disambung-sambung kan. Memang itu kan nanti kerja berat ya. Jadi nanti mungkin untuk yang udah bisa vokalnya nyanyi, mereka nanti akan nyanyi ya satu lagu sambung semua, tampil semua anak-anaknya. Nah, mungkin untuk anak yang belum bisa bicara, mungkin mereka lebih kepada gerakan apa gitu ya, tapi serentak nanti. Jadi mereka itu nanti di crop ini gerakan anak-anak yang umurnya sekian begini. Nanti mungkin itu bisa jadi acuan gitu loh. Jadi untuk yang belum bisa bicara mungkin mimik wajah, gerakan atau apa gitu ya. Tapi untuk yang sudah bisa nyanyi, nanti mereka semua nyanyi dengan background yang sama. Jadi nanti kelihatannya bagus, apalagi kalau seragam. Itu aja sih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kakak. Terima kasih Mama Kia. Ada lagi mungkin yang mau kasih masukan? Seperti yang tadi saya bilang, ini kan jamnya jam 1 nih. Oh Kak Joker, jangan jam 1 deh. Jam 5 aja gitu misalnya. Oh kita mau sore aja deh, malam aja gitu. Ya silakan aja kasih masukan. Mungkin nanti kita akan bicarakan gitu. Jadi kita ini jam 1 ini acaranya masih ibaratnya untuk tanggal sih udah pasti tanggal 27 Desember. Nah, kalau untuk waktunya kita masih akan bicarakan kembali. Cuma untuk rencananya kita akan mulai jam 1 siang dan acaranya kemungkinan akan lebih lama gitu, 1 jam lebih gitu. Jadi dan acaranya seperti acara Natal pada umumnya, nanti pasti akan ada malam kudus dan nyanyi lagu-lagu Natal. Jadi, nah cuma bedanya itu kita secara online sambil Zoom gitu. Nah ini memang agak berat nih karena kan biasanya cuma nonton doang nih di YouTube live udah gitu. Nah sekarang kan ini rencananya kita mau sambil Zoom online gitu, sambil Zoom, sambil YouTube gitu. Mungkin ada nggak yang misalnya, Kak agak susah juga nih misalnya kalau sambil Zoom, tetap di YouTube aja. Cuma nanti gimana gitu. Mungkin ada ide, ya silakan aja, nggak ada masalah. Silakan Bapak Ibu ada yang mau kasih masukan Shalom, atau mohon izin mungkin ada sekedar tambah. masukan ya. Kalau misalnya akan Ya, mengadakan Mama seperti Niel. ibadah kayak begitu, saya kan sering sekali lihat kalau Daniel itu kan hampir setiap awal minggu, setiap hari Senin pertama itu kalau ibadah kan kalau dia setiap hari ada tuh di sekolahnya. Tapi kalau di hari Senin dia tuh biasanya ada ibadah yang khusus. Jadi semua itu sudah diambil alih dengan anak-anaknya. Misalnya pada saat mau pertama kali misalnya nanti ada lagu pujian penyembahan, nanti sudah ditunjuk anak-anaknya siapa, nanti pada saat Zoom itu kayak di share screen gitu. Jadi sudah diatur gitu loh maksudnya.
maksudnya habis ini share screen ini, terus nanti lagu kedua siapa lagi gitu. Jadi nanti atau bisa juga beberapa anak tapi videonya digabung menjadi satu seperti itu gitu. Jadi anak-anak pasti antusias untuk melihat dia untuk tampil. Jadi lagu-lagu yang akan dibawakan pada saat ibadah tersebut, anak-anak sudah diminta untuk menyanyikannya. Misalnya ditunjuk misalnya siapa yang menyanyi untuk pembukaan. Terus nanti yang ini ada beberapa orang yang nyanyi, nanti digabungkan gitu. Nah, jadi sebuah apa ya, tayangan gitu loh seperti itu. Gitu, tapi bentuknya tetap live di Zoom. Jadi nanti apa namanya, ada yang khotbah gitu, bukan dalam bentuk YouTube ya, maksudnya gitu. Jadi nanti di dalam Zoom itu kan, ayo mari kita beribadah, kita akan menyaksikan apa namanya, sambil kita memuji Tuhan, nanti ada misalnya teman kita yang akan membawakan lagu pujian untuk pada saat misalnya mau masuk firman seperti itu. Nah, terus itu kita share screen siapa yang menyanyi seperti itu. Daniel biasanya di sekolah seperti itu, kayak begitu. Nanti sampai terakhir acara semuanya itu yang mengisi peran-peran itu adalah anak-anak seperti itu. Itu sebagai bahan masukan seperti itu ya, gitu ya. Mungkin nanti ada, jadi sudah dalam itu sudah dalam bentuk video yang direkam. Jadi memang sudah mengumpulkan, jadi sudah tahu liturginya seperti, jadi bukan liturginya ya, tata ibadahnya seperti apa. Nanti yang mau dinyanyikan apa-apa aja sudah ada gitu seperti itu. Jadi anak-anak tuh bisa melihat dia ada di situ dan antusias juga seperti itu gitu loh. Tinggal nanti yang apa firmannya itu ya tinggal yang kakak-kakak siapkan, yang lainnya tuh anak-anak yang disiapkan gitu. Jadi misalnya pas kita mau lagu penyembahan, misalnya lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Nah semua misalnya disuruh misalnya ada 3 atau 4 orang menyanyi itu, nanti dipotong ini si A, nanti terserah kakak-kakaknya mau motong di mana, dikompilasi di mana, sehingga itu semua anak-anak bisa 4 anak yang bernyanyi di situ seperti itu Kak, maksudnya kayak begitu. Karena Daniel sering sekali ibadah kan kayak gitu. Mama ini juga kan si itu pernah kan saya lihat siapa itu namanya? Siapa Kak Linda ya? Mbak apa Kak Shirley? Siapa putranya? Kak adiknya Alex siapa? Adiknya Alex. Kathleen. Kathleen. Nah, saya pernah lihat kan waktu itu di sekolah kan, di Penabur kan. Dia disuruh nyanyi ya kalau nggak salah kan waktu itu ya. Iya, waktu itu sering dia disuruh nyanyi. Ya kan seperti itu ibadah kayak gitu. Nah, kadang kita tuh ibadahnya bisa jadi gabungan dari kelas 1 sampai kelas berapa. Kadang-kadang cuman kelas misalnya kelas 1 aja atau kelas 2 aja atau kelas 3 aja, tapi bentuk tata ibadahnya seperti itu gitu loh. Maksudnya jadi sudah diatur bahwa nanti semua itu yang berperan tuh anak-anak seperti itu. Jadi nggak bosen. Jadi anak-anak nggak cuman menunggu habis ini kan, kalau kita mau nyanyi sama-sama pun di dalam Zoom itu kan susah, hanya suaranya WL-nya aja. Beda dengan YouTube ya. Kalau YouTube tuh kan memang dia, jadi anak-anak kan nggak bisa ngelihat siapa teman-temannya gitu. Kalau di Zoom kan memang dia bisa interaktif ya, maksudnya dia bisa ngelihat seperti itu. Kayak gitu. Jadi memang kalau dalam bentuk YouTube itu pasti lebih gampang karena dalam bentuk rekaman tinggal dipasang aja streaming seperti itu, ya kan? Kayak gitu. Kalau misalnya ini kan enggak. Akapela dong. Bukan akapela ya. Jadi misalnya begini Kak, misalnya kan ada lagu misalnya, kalau di Penabur sebentar. Misalnya kalau kayak di Penabur sih biasanya sih satu anak sih nyanyi satu, tapi maksud saya misalnya mau di 4, tapi jadi kakak udah berikan apa namanya instrumennya, jadi nada dasarnya nggak lari. Ya -1 bisa, maksudnya -1 atau gitu. Jadi ya. Nada dasarnya nggak lari, anak-anak itu tinggal nanti kakak gabung-gabungin seperti itu, kayak gitu. Oh iya, boleh. Iya, harus begitu. Kalau enggak nanti susah nyambunginnya karena nada dasarnya beda kan seperti itu. Jadi dia dikasih guidance-nya gitu. Bahwa nanti seperti ini kayak gitu. Jadi nanti tinggal digabungin dengan ada musiknya seperti itu. Ya itu sih saran aja gitu loh maksudnya gitu. Kalau misalnya apa maksudnya mungkin mau mendapatkan apa ya ide apa atau bagaimana
seperti itu kan, seperti itu mungkin salah satunya seperti itu gitu loh, misalnya caranya gitu supaya anak-anak itu bisa dilibatkan. Memang akhirnya memang kakak-kakaknya jadi banyak nih apa yang mesti dikerjakan karena harus mengkompilasi itu semuanya gitu loh, maksudnya seperti itu. Iya, ya, betul. Iya. Tapi mungkin itu tetap live gitu ya, Bu Maya ya? Tetap Gimana? sambil live gitu ya? Jadi tetap sambil live. Oh enggak, bukan live. Jadi anak-anak berarti Zoom live. Oh, tetap Zoom live, tapi nanti di share screen misalnya pada saat misalnya mau masuk Firman, baru di share screen gitu loh, seperti itu. Kayak gitu. Sebenarnya gitu. Dia Apa? nih Kak Joker, sebenarnya waktu pertemuan sekolah minggu yang guru-guru sekolah minggu waktu itu. Ini sebenarnya yang saya sampaikan. Cuman Kak Joker belum menangkap mungkin ya. Ini maksudnya. Ini yang saya maksudkan itu kita membuat konsep Natal itu di Zoom. Jadi anak-anak tidak hanya menonton di video saja. Jadi maksudnya supaya interaktif, kita menggunakan Zoom. Tapi nanti seperti yang tadi usul Ibu Maya, persis seperti itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Puji Tuhan, Ibu Maya sudah sangat menangkap sekali ya. Nah, seperti itu yang kita mau disampaikan oleh kita kakak sekolah minggu. Iya, betul. Supaya nanti pas di hari hanya itu kita siap semuanya, dari handphone atau laptop yang kita pakai, kuota internet yang kita siapkan, berikut waktu yang kita siapkan ya. Lanjut lagi Kak Joker. Iya, terima kasih buat idenya Bu Maya ya. Iya benar, seperti tadi apa yang Kak Sandi bilang, itu memang konsepnya akan seperti itu gitu, secara garis besarnya gitu. Nah makanya, jadi nanti kita akan minta kesediaannya nih untuk Bapak Ibu, anak-anaknya direkam suaranya sambil, ya mungkin nanti kita kirim seperti kayak minus one-nya, atau mungkin kalau yang anak-anak batita yang belum bisa nyanyi, mungkin sambil cuma menari-menari aja, nanti diiringin ada lagunya seperti itu. Ya mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau kasih ide dan masukan. Terima kasih banyak Bu Maya ya untuk penjelasannya ya. Ada lagi mungkin yang mau kasih masukan Bapak atau Ibu? Shalom, mungkin kita perlu tanya sama Bapak Ibu yang lain, keberatan nggak misalnya kita mengadakan ibadah Natal anak dengan cara seperti ini? Karena ini kan dengan waktu yang sama, ini kan bukan nonton di YouTube ya, tapi yang namanya kita beribadah bersama-sama pada jam yang sama, karena kita akan join di Zoom. Nah, jadi mempersiapkan seperti tadi Kak Sandi bilang, ada yang lewat handphone, laptop, jadi mempersiapkan segala sesuatunya di hari yang sama, di jam yang sama, jadi kita sama-sama beribadah. Siapkan kuota semuanya. Nah, kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang lain mungkin merasa keberatan atau bagaimana nih? Jadi kan kita pengen mendengar masukan dari yang lain. Iya, kalau misalnya caranya kita buat seperti ini, apakah Bapak Ibu keberatan atau tidak, atau mungkin oh ya bagus atau gimana? Jadi setuju semua nih ya. Setuju. Tidak ada suaranya, saya anggap setuju. Enggak, mau pengen tahu juga ya kalau kita dengan cara Zoom kayak Daniel gitu kan sudah sangat biasa. Maksudnya di sekolahnya seperti itu. Saya kurang tahu juga kalau di teman-teman Daniel sekolah minggu yang lain, apakah anak-anak itu sudah terbiasa dengan Zoom atau belum ya? Nah, ya kalau misalnya kayak Daniel gitu kan sama Kathleen gitu, itu sehari itu bisa hampir 5,5 jam seperti itu setiap hari gitu loh. Jadi
Iya, setiap hari sekolah segitu lama. Bahkan kalau sampai hari Jumat dari jam 7 sampai jam 2. Karena ada ekskur. Ekskurnya pun dengan Zoom seperti itu. Nah, jadi kan kita harus tanya ya, maksudnya kan orang-orang tua yang lain bagaimana, siap apa enggak. Tapi memang beda kalau di Zoom dengan di YouTube. Kalau di Zoom itu kan karena memang live, mereka akan melihat sesuatu yang bergerak, ada teman-temannya. Kalau di YouTube itu dibuat bentuknya jadi seperti dia nonton video, kan seperti itu, ya kan? Karena kan nggak ada orang yang melihat Iya, gitu. betul. Nah, kalau kayak begini dia ngelihat terus dia lihat nanti temennya siapa yang habis ini yang akan tampil misalnya seperti itu. Nah, kayak Daniel aja tadi begini dia langsung geser-geser. Ada teman sekolah minggunya dia siapa, dia langsung lihat, "Mah, itu ada si itu gitu. Memang jadi begitu gitu kan. Aku nih mama tuh mau rapat sama siapa, yang Zoom siapa, Ma. Ini nih kakak-kakak sekolah minggu, dia langsung liatin, oh ada kak ini gitu. Memang apa ya, jadi menariknya di situ buat anak-anak kalau menurut saya ya. Karena kalau saya ngelihat Daniel pasti gitu. Daripada dia suruh nonton YouTube kayak gitu ya, kayak dia nonton film. Nonton Netflix mah. Nonton Netflix ya, bukan. Kayak gitu ya. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi sekaligus menjawab kerinduan anak-anak sekolah minggu ya Bu Maya, sambil untuk saling ketemu ya. Iya, bisa saling ketemu. Kan kayak makanya saya bilang kan kayak Pak David kan kemarin bilang bahwa Jumat besok kan ada kul gabungan. Kok baru sekarang gitu loh maksud saya kan. Padahal kan sebenarnya dengan kondisi online kayak begini sebenarnya kan tanpa batas. Maksudnya saya tanpa batas itu adalah bahwa pada saat online kayak gini bahwa seharusnya yang nggak mungkin jadi mungkin. Bahkan kayak saya doa itu teman saya ada teman saya berdoa itu di setiap hari Selasa malam itu satu ada di Malaysia, satu ada di Singapura, satu ada di Amerika. Justru dengan cara-cara kayak gini nih kondisi kita itu sebenarnya terbatas tapi untuk gerakan Allah itu sebenarnya gerakan Roh Kudus itu sebenarnya bisa tanpa batas gitu loh maksud saya. Jadi saya tuh kemarin waktu pas Pak David bilang, kita mau kul gabungan, iya kan 300 orang enggak? Iya Pak, itu udah saya tunggu-tunggu kok belum juga gitu kan, kenapa enggak dilakukan gitu loh maksud saya. Kan itu bagus banget seperti itu gitu loh maksud saya. Siap. Gitu, Terima ya, kasih gitu ya. ya. Ya, Mungkin ada lagi nih ibu-ibu yang lain. Ya, makasih Kati. Iya, Bu Maya. Ya, mungkin saya kembali lagi tanya nih, harusnya kalau menurut saya ya, seharusnya untuk apalagi yang udah usia sekolah atau yang bahkan sekarang yang playgroup sekalipun juga yang sekarang udah sekolahnya online ya sambil pakai Zoom ya. Saya rasa sih ini bukan suatu hal yang baru sih. Mungkin ada lain nih Bapak Ibu yang mungkin mau kasih masukan atau mungkin seperti apa. Silakan. Untuk mempersingkat waktu mungkin Kak Joker ya. Karena ini kan kita baru sosialisasikan. Kita harus kasih waktu kepada Bapak Ibu untuk berpikir, memberikan nanti ide. Jadi nanti sebelum launching hari H-nya, kita atur lagi pertemuan seperti ini. Mungkin ide-ide dari Bapak Ibu itu akan sudah lebih nyatu, maksudnya sudah lebih ringkas untuk mereka sampaikan. Kalau sekarang kita paksa berpikir, malah waktu terbuang habis. Kecuali kayak Ibu Maya udah ide-ide cemerlang sekali, sudah langsung ada karena sudah menjalani hari-hari, boleh. Tapi kalaupun yang lain kita kasih kesempatan, mungkin kita atur waktu 2 minggu atau 3 minggu lagi, kita pertemuan lagi seperti ini. Kami berharap sih tidak hanya 29 partisipan, tapi semuanya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami. Dari partisipan yang hadir sekarang ini jadi pertanyaan kami, apakah mereka asing aplikasi ini atau memang kesibukan yang membuat, ya kan? Kami tadinya berharap dari jumlah anak orang tuanya juga akan menyesuaikan seperti itu ya. Paling tidak kalau satu orang tua punya anak 2, setidak-tidaknya ada 70 anak kita, 35 orang tua harusnya ada ya bergabung. Nah, menjadi pertanyaan kami yang belum terjawab nih, apakah mereka belum paham tentang aplikasi ini? Atau hanya kita-kita saja yang di sini nih yang memang betul-betul sudah paham betul dan memang sudah hari-harinya kita aktivitas seperti ini. Nah, ya mungkin nanti akan kita tanyakan di grup orang tua kali ya Kak. Dan
hasil pertemuan ini juga nanti kita mungkin akan share di grup orang tua biar semuanya ya mungkin hari ini nggak bisa hadir karena satu dan lain hal, mereka bisa tahu dan kita juga bisa tahu nih kenapa mereka hari ini nggak bisa hadir gitu, nggak bisa ikut pertemuan Zoom meeting hari ini gitu. Mungkin Kak Linda, silakan saya kembalikan. Kak Sandi, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Joker sudah menyampaikan garis besar dan teknis nanti pelaksanaan ibadah Natal anak. Kami berharap kerjasama Bapak Ibu mendukung kegiatan anak-anak kita ini semuanya. Saya tambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Kak Joker. Karena kami terbatas untuk menentukan anak-anak kita ini untuk tampil. Karena itu Bapak Ibu, kita inisiatif saja. Sesuai dengan kemampuan anak kita yang mereka mampu di bidang mana saja, silakan Bapak Ibu rekam. Jadikan itu jadi video. Kalau rasanya menurut Bapak Ibu itu sudah mantap, kirimkan ke kami. Untuk nanti kami gabungkan semua jadi satu rekaman yang nanti kita tampilkan. Jadi share screen. Jadi ketika nanti Natal itu kita sudah live seperti ini, itu semua kami tampilkan. Jadi persembahan dari anak-anak kita, apa saja yang mereka bisa persembahkan untuk Tuhan di Natal itu, dari sekarang kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu sebebas-bebasnya memberi kesempatan kepada anak-anak kita. Jadi kita nggak batasi apa saja yang mereka bisa untuk bisa tampilkan nanti. Selain ada beberapa anak yang nanti kami tunjuk untuk tampil. Kami tunjuk beberapa selain per kelas. Lalu waktu dan kesempatan saya akan serahkan buat Kak Ana untuk menyampaikan teknisnya nanti lagu. Kak Ana masih ada ya? Kak Ana masih ada? Tadi Kak Ana live udah masuk lagi belum? Oh, Kak Ana live ya. Ya, perihal teknis lagu, tadi seperti yang kita sudah ada instrumen lagu untuk nanti dinyanyikan secara bersama-sama. Kami sudah rekam kemarin, nanti mungkin dalam minggu-minggu depan, ya, minggu depan, kami akan kirimkan di grup orang tua untuk anak-anak kita nanti mengikuti instrumen itu. Dan ada suaranya juga, karena memang ada syair liriknya. Langsung sekalian liriknya, tapi supaya mereka lebih bisa berlatih dengan mantap, nanti kita kirimkan sehingga nanti ketika anak-anak tampil secara bersama-sama itu nanti akan diedit semua persembahan anak-anak itu jadi satu. Jadi mereka nanti nyanyi seperti paduan suara tampil semua. Seperti yang tadi dibilang sama Mama Iski ya. Di crop ya, jadi satu nanti seperti layar ini mereka nyanyi dengan irama lagu yang sama, lirik yang sama. Jadi tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang suaranya tinggi atau rendah, atau nadanya beda, tapi mereka satu nada. Itu untuk satu itu. Tapi tadi saya jadi terinspirasi juga ketika Ibu Maya bilang mau persembahan penampilan misalkan 5 anak. Ya betul, jadi ada ide yang bagus juga nanti jadi masukan kami. Tadinya ide ya cuma satu, kami tadi berpikir cuma satu saja lagu yang dinyanyikan secara bersama-sama untuk tampil. Selebihnya itu kita pandu secara live seperti ini dengan kakak-kakaknya. Tapi masukan dari Bapak Ibu yang hari ini itu nyanyi itu nanti akan menjadi jadi bahan kami diskusikan bersama kakak-kakaknya, khususnya nanti Kak Joker sebagai Ketua Panitia Natal, mengkonsep acara untuk lebih menarik, yang pasti jangan sampai anak-anak untuk tidak kita libatkan. Mungkin ada kakak-kakak yang lain? Ya, silakan. Shalom Kak Sandi. Iya, shalom Mama Iskia. Ya bagus sekali tadi kan sebenarnya ya via Zoom itu sebenarnya sangat bagus sekali buat anak-anak. Nah, maksudnya nanti boleh ditampilkan juga masukan sini ya. Boleh ini nanti ditampilkan mereka kan selama ini mereka udah berdoa setiap minggu tuh ya, ada pokok-pokok doanya. Jadi nanti itu ketika via Zoom itu mereka juga nanti ditampilkan tapi sudah direkam duluan sama layaknya dengan lagu-lagu itu tadi, video-video mereka. Nah, nanti misalnya saya potong Kak Erna.
misalnya, Kalau untuk doa kami nanti minta live langsung Kak. Jadi kita nggak rekam. Kalau untuk doa, jadi mereka langsung live. Ada puisi, ada pembacaan Alkitab. Jadi nanti di rumahnya dia live berdiri. Kalau memang dia punya baju baru, silahkan dipakai saja. Jadi kita nanti pandu, ada MC-nya. Jadi kita pandu, misalkan silahkan Hizkia baca untuk berdoa untuk bangsa dan negara. Waktu dan kesempatan dia langsung live seperti itu Kak. Oh enggak, maaf ya Tok, saya menurut pengalaman yang ada lebih baik direkam aja, karena signal itu sangat tidak bisa kita prediksi, itu nanti putus-putus, hilang suara, itu harus kita antisipasi. Jadi menurutku ya, jadi kayak anak-anak tuh bernyanyi udah disiapkan, jadi memang nanti akan ditampilkan, mereka akan kayak 2 pujian penyembahan live, langsung misalnya ada yang itu, tapi untuk kayak berdoa atau ada baca puisi, lebih baik dipikirkan untuk direkam karena itu sangat tidak bagus nanti untuk signal dan nanti jadi akan mengganggu dan mengganggu, itu menurut pengalaman yang ada sih. Jadi sebaiknya dipikirkan untuk tidak live yang membaca puisi, yang berdoa gitu karena sangat mungkin sekali untuk nanti hilang suara, di rumahnya misalnya signalnya nggak bagus, tidak ada yang bisa jamin. Itu aja sih. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, terima kasih Kak Herna sudah memberi masukan yang luar biasa. Betul, kita nanti ada backupnya juga, kita recording juga, enggak apa-apa. Oke. Kalau mohon izin ya, kalau misalnya saya setuju banget tuh dengan Kak Herna. Memang kalau kayak begitu, mau diminta langsung itu kayaknya agak susah karena yang paling dikhawatirkan apa? Bocor. Bocor dalam artinya misalkan anaknya misalnya diminta untuk membawakan doa, misalnya kayak gitu. Nanti suara di sekitarnya kan kita nggak bisa jamin ya, maksudnya clear sehingga malah akhirnya jalannya ibadah itu jadi berantakan. Maksudnya nggak usah kayak gitu ya. Kalau ini Daniel lagi keluar, coba kalau Daniel tadi ada di sini, saya bicara pun kan yang lain terganggu. Aduh ngomong apa kayak gitu. Jadi emang alangkah lebih baiknya saya setuju memang itu direkam, tetapi yang berperan adalah anak-anak seperti itu. Mungkin itu dan juga sinyal saya pernah juga waktu itu ya kayak ya mereka waktu itu bikin ibadah terus diminta langsung kan ada waktu itu ya dia sembuh gitu terus minta kesaksian seperti itu. Memang susah, akhirnya mental keluar gitu loh. Akhirnya jadinya acara itu malah jadi gap kosong. Seperti nah itu kan kita mengantisipasinya gimana gitu loh. Sementara dia dalam kesaksian itu acara pokoknya adalah kesaksian orang itu gitu loh. Agak susah. Kecuali kalau memang sinyalnya benar-benar kuat, dianya juga di daerah yang sinyalnya bagus seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gitu akhirnya acaranya waktu itu yang saya alamin itu acaranya jadi hilang seperti itu. Karena yang bersaksi waktu itu nggak bisa join lagi malah. Bingung kan akhirnya. Seperti itu ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Ibu Maya, luar biasa. Ada kakak-kakak yang lain nih, belum kita dengarkan Kak Ain, ada ide masukannya, Mama Ebda, Kak Anggi, Kak Linda Deborah, silahkan, ada yang mau ditambahkan? Ingin disampaikan? Shalom Kak Sandi, kita garap Kak Sandi, itu aja. Oke Kak. Kita garap ya Kak. Oke Kak, siap. Masih ada? Oke. Kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu, kurang lebih garis besarnya seperti itu ya. Kita berdoa ada yang lebih nanti lebih menginspirasi kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan dan menarik juga buat anak-anak kita. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Kak Linda untuk mengakhiri
pertemuan kita di malam hari ini Bapak Ibu. Waktu dan kesempatan silakan Kak Linda. Baik Kak Sandi, karena waktu juga sudah malam, terima kasih buat setiap masukannya. Kita akan adakan pertemuan selanjutnya itu kira-kira 2-3 minggu ke depan ya Kak Sandi ya? Ya, betul Kak. Jadi ketika pertemuan selanjutnya, untuk mama-mama, papa-papa yang mungkin malam hari ini belum memberikan idenya, mungkin ketika pertemuan selanjutnya ada ide-ide lagi untuk khususnya ibadah Natal ini, atau mungkin untuk ibadah anak yang setiap minggu juga boleh. Jadi mungkin mempersiapkan ide-idenya selanjutnya. Nah untuk malam hari ini kita sudahi dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pertemuan malam hari ini dengan orang tua, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa yang baik, bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi anak-anak sekolah minggu GBI Salemba. Kami percaya Tuhan, di tengah keadaan, di tengah situasi pandemi ini ya Tuhan, tidak menyurutkan semangat kami ya Tuhan untuk terus membawa anak-anak kami terus beribadah kepada Tuhan. Supaya di tengah-tengah keadaan ini juga ya Tuhan, anak-anak kami ya Tuhan tetap bertumbuh dalam kerohanian. Mereka tidak menjadi kering, tapi mereka terus dan semakin terus ya Bapa. Lebih lagi ya Tuhan, memiliki waktu beribadah, lebih lagi ya Tuhan mengasihi Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan, dan terus bertumbuh dalam kasih dan karunia Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami serahkan setiap apa yang sudah kami bahas pada malam hari ini, evaluasi ibadah anak dan juga ya Tuhan sosialisasi ya Tuhan tentang ibadah Natal yang akan kami adakan pada tanggal 27 Desember 2020 nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap ide-ide kreatif ya Tuhan, masukan-masukan yang kami terima ya Tuhan dari para orang tua yang ada. Kami percaya Tuhan ini benar-benar membangun dan membangkitkan setiap kami Tuhan untuk lebih lagi mengupgrade diri kami masing-masing sebagai guru sekolah minggu ya Tuhan, yang menjadi wakil ya Tuhan bagi anak-anak yang ada ya Bapa. Berkati setiap orang tua yang ada Tuhan, buat papa mama ya Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap papa mama dan anak-anak yang ada Tuhan. Bahwa Engkau menjauhkan mereka dari segala yang jahat, Engkau jauhkan mereka dari sakit dan penyakit Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, semua kegiatan kami, semua rencana-rencana kami ke depan, khususnya buat ibadah anak dan ibadah Natal ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, untuk kedepannya kami akan mengadakan pertemuan lagi ya Bapak, untuk lebih lagi membahas ya Tuhan, untuk evaluasi dan sosialisasi tentang ibadah Natal. Dan kami sangat-sangat berharap Tuhan bahwa kedepannya ya Tuhan akan banyak lagi masukan-masukan ya Tuhan dan ide-ide bagi kami ya Tuhan, dan akan banyak orang tua yang bisa bergabung ya Tuhan untuk join Zoom ya Bapak untuk pertemuan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang ada ya Bapak, biar setiap kami Tuhan perlengkapi dengan hikmat, dengan ide-ide kreatif ya Tuhan, supaya kami lebih lagi dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, lebih lagi melayani anak-anak ya Tuhan di GBI Salemba Tuhan, lebih lagi kami memiliki hati ya Tuhan untuk mengajar, mendidik mereka dan melayani mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Linda. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan ditentukan. Dan selamat beribadah untuk besok hari. Jangan lupa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kakak-kakak.